Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang inventory yang berjudul Valuation of Inventories. Sebelumnya perkenalkan, saya Raka Ujang Yasmin dengan NPM akhir 176 dan teman saya Indira Savita Putri dengan NPM akhir 178, Nadia Olivia Gozal dengan NPM akhir 185 dan Aurelia Iren Pramono dengan NPM akhir 184. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi pertama ada klasifikasi persediaan di perusahaan dagang hanya satu akun, yaitu merchandise inventory. Barang dibeli dalam kondisi siap jual, contoh Carrefour dan Walmart. Kemudian ada perusahaan manufaktur tiga yang mempunyai tiga akun persediaan, materials, work in process, dan finished goods. Finished goods. Contohnya Nissan, Procter, dan Gamble. Lalu kemudian ada raw materials adalah bahan baku belum diproses, dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Kemudian ada work in process yaitu sedang diproduksi, mencakup bahan baku, direct labor dan overhead. Kemudian yang terakhir ada finished goods, sudah selesai diproduksi tapi belum terjual pada akhir periode. Kemudian ada alur biaya dan sistem pencatatan. Inventory cost flow yaitu beginning inventory ditambah purchase sama dengan cost of goods available for sale dikurangi ending inventory sama dengan COGS. Kemudian ada perbandingan sistem pencatatan. Yang pertama, aspek pencatatan pembelian, perpetual system di debit inventory dan predict system debit purchase. Kemudian ada pencatatan COGS, perpetual system tiap penjualan atau real time dan periodic system di akhir periode atau residual. Kemudian ada break-in, perpetual sistemnya di debit inventory dan periodic sistemnya di debit purchase. Selanjutnya ada inventory over and sort, perpetual system ada di koreksi COGS dan periodic system tidak ada, tersembunyi di COGS. Lalu yang terakhir ada physical count, perpetual system tidak, perpetual system tetap perlu dan periodic system wajib dan dasar hitung COGS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada barang yang masuk dalam persediaan. Jadi menggunakan prinsip utamanya yaitu kontrol, yaitu kemampuan mengarahkan penggunaan dan mendapat manfaat dari barang. Nah, barang yang masuk dalam persediaan itu terbagi menjadi 4. Ada goods in transit, yaitu ada terbagi menjadi 2, FOB shipping point dan FOB destination. Kalau shipping point itu kewajiban akan berpindah saat sudah akan berpindah saat dikirim dari penjual ke pembeli. Kalau FOB destination itu tanggung jawab akan berpindah saat diterima pembeli atau dia masih milik penjual. Lalu yang kedua ada repurchase agreement. Repurchase agreement itu adalah perusahaan tetap mengendalikan aset, di mana aset harus tetap dilaporkan di neraca penjualan beserta liabilitasnya. Lalu yang ketiga ada consigned goods atau barang yang memiliki konsignor meski fisiknya sudah di tangan consignee. Consignee dilarang memasukkan ke persediaannya sendiri. Lalu yang terakhir ada sales with high returns atau penjualan yang diakui sebesar estimasi yang tidak kembali, wajib berbentuk estimated inventory return di account. Jika return tidak bisa diprediksi, maka barang tidak boleh dihapus dari persediaan. Next.
Lalu ada biaya yang masuk dalam persediaan. Nah, biaya yang masuk dalam persediaan ini terbagi menjadi dua, ada product cost dan ada period cost. Product cost itu dicatat masuk ke inventory, sedangkan period cost itu langsung dibebankan. Lalu di product cost itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada harga beli atau purchase price, ada biaya impor dan pajak terkait, ada freight in atau biaya pengiriman, ada biaya penanganan akuisisi barang, direct materials, direct labor overhead untuk perusahaan manufaktur, ada biaya desain atau modifikasi khusus untuk pelanggan. Lalu jika period cost, ada selling expense, general and administrative expenses, ada interest cost atau persediaan rutin, ada abnormal scrap dan spoilage di atas level normal, dan yang terakhir ada biaya iklan dan promosi. Menurut IASB, wajib dicatat sebagai menurut IASB, biaya yang masuk dalam persediaan itu wajib dicatat sebagai pengurangan biaya persediaan, bukan biaya pendapatan. Nah, gross method itu mencatat harga bruto atau diskon yang diambil ketika membeli secara kredit. Lalu jika net method mencatat harga secara net atau diskon tidak diambil jika dibeli secara debit. Next. Kemudian selanjutnya ada metode dalam menentukan arus biaya. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus atau specific identification. Nah, metode ini itu mengidentifikasi biaya aktual tiap item. Kemudian cocok juga untuk digunakan dalam produksi jumlah kecil tetapi harga tinggi, lalu barang-barang produksi yang mudah dibedakan seperti mobil, perhiasan, real estate. Nah, kelemahan dari identifikasi kurus adalah rentan dimanipulasi dalam net income-nya, karena manajemen bisa memilih unit mana yang terjual. Jadi, identifikasi khusus itu cara menghitungnya adalah dengan mendata seluruh barang yang dibeli dan dijual, kemudian ditentukan dengan ending inventory-nya berapa. Lalu kita hitung good available for sale dan kemudian dihitung COGS-nya atau HPP-nya. Kemudian yang kedua ada average cost. Jadi average cost ini dibagi menjadi dua lagi, yakni average cost secara periodik atau weighted average, dan yang kedua ada moving average dalam metode perpetual. Nah, kalau weighted average dalam periodik itu dia yang pertama harus dihitung dulu available goods-nya berapa. Nah, di slide PPT udah tersedia available goods-nya atau barang yang tersedia itu 43.900. Kemudian dibagi dengan 10.000 unit untuk menghasilkan average cost-nya, yakni 4,39 dolar per unit. Kemudian ending inventory yang udah diketahui di slide PPT itu ada 600 unit. Kemudian dikalikan dengan tarif yang tadi sudah dihitung 4,39 menghasilkan ending inventory-nya 26.340. Kemudian setelah diketahui average cost-nya dan ending inventory-nya, kemudian mencari COGS atau HPP dengan cara cost of good available for sale-nya yang 43.900 itu dikurangi sama ending inventory 26.340. Kemudian dihasilkan COGS atau HPP-nya adalah 17.560. Kemudian kalau menggunakan moving average dalam metode perpetual, rata-rata itu harga rata-ratanya dihitung dengan akumulasi biaya paling akhir yang ditambah dengan
transaksi biaya, kemudian dibagi dengan jumlah akumulasi yang ditambah dengan jumlah unit transaksi. Next. Yang ketiga ada metode FIFO, first in, first out. Jadi barang yang pertama dibeli akan pertama dijual. Nah, ending inventory-nya adalah barang pembelian yang paling baru. Sama kayak metode average, FIFO juga dibagi menjadi 2 metode, yakni metode periodik dan perpetual. Nah, kalau biaya periodiknya dihitung dulu ending inventory-nya berapa, kemudian nanti COGS-nya adalah 43.900 tadi, yang cost of good available for sale dikurangi sama ending inventory-nya 27.100, dihasilkan 16.800. Kemudian dalam metode FIFO ini hasil ending inventory dan COGS akan selalu sama antara sistem perpetual sama periodik. Jadi kalau nggak sama berarti tidak balance. Kemudian FIFO ini kelebihannya ending inventory selalu mendekati current cost. Yang kedua, mencerminkan alur fisik barang yang sesungguhnya. Yang ketiga, mencegah manipulasi net income daripada metode specific identification tadi. Tapi kelemahan dari metode FIFO adalah COGS-nya menggunakan biaya lama dan revenue terkini. Kemudian tidak match dengan current cost versus current revenue. Baik, selanjutnya ada perbandingan metode cost flow, harga naik. Nah, di tabel COGS jika menggunakan average cost dia bernilai 18.000. Kalau menggunakan metode FIFO dia 16.000 dan kalau menggunakan LIFO 20.000. Dengan metode FIFO dari COGS hingga ending inventory dia menjadi terendah ulang. ada ulang. Lalu selanjutnya ada perbandingan metode cost flow atau harga naik. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa di COGS apabila menggunakan average cost dia bernilai 18.000, lalu kalau pakai metode FIFO dia 16.000 yang menjadi harga terendah. Kalau dia pakai metode LIFO dia jadi 20.000 yang menjadi harga tertinggi. Jadi paling efektif pakai FIFO. Nah, kalau gross profit dia average cost-nya 42.000. Kalau Vivo dia 44.000 yang menjadi gross profit tertinggi. Kalau dia pakai Livo jadi 40.000, jadi terendah. Nah, jadi paling efektif untuk gross profit adalah menggunakan metode Vivo. Kalau net income kalau dia pakai average cost dia bernilai 19.200. Kalau pakai Vivo dia jadi 20.400 yang menjadi harga tertinggi. Kalau dari Livo dia ada 18.000. Jadi paling efektif menggunakan metode Vivo apabila dia net income. Kalau ending inventory average cost-nya 18.000, metode Vivo jadi tertinggi dan Livo-nya 16. Nah, berarti pakai Vivo untuk ending inventory yang efektif. Lalu untuk cash after tax average cost-nya 20.200, 19.400 yang menjadi terendah, 21.000 yang menjadi tertinggi. Dan kalau pakai metode LIFO, kalau next. Nah,
Efek dari kesalahan persediaan atau inventory errors. A. Kesalahan pada ending inventory. Nah, efeknya berbalik otomatis di tahun berikutnya atau counterbalancing. Eh, Apabila total 2 tahun tetap benar, tapi masing-masing tahun salah. Yang B, kesalahan purchases dan ending inventory. Dan keduanya tidak tercatat. Nah, understating account payable dan ending inventory membuat current ratio terlihat lebih baik dari kenyataannya. Nah, contohnya, eh account payable dan inventory understate itu 40.000 menjadi current asset 120.000 dibanding current liabilities 40.000. Jadi rasionya 3:1. Nah, kelihatan bagus. Padahal yang benar itu 160.000 dibanding 80.000 yang rasionya menjadi 2:1. Next. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.